Halo, selamat malam guys. Malam. Ya, hari ini pertama kalinya kita bikin podcast. Jadi perkenalan dulu sebelumnya. Saya dari Dinisial yang mungkin biasanya masih bikin YouTube kecil-kecilan. Hari ini karena masih awal dan masih pertama kali untuk kita buat podcast. Ya, hari ini kita ada tamu dari dari komunitas gitar di Solo, dan saya juga ikut di dalamnya, yaitu di IGC Kapter Solo. Ya, selamat datang Mas Septian. Hari ini terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu buat singgah di gubuk kita. Aplaus buat Mas Septian. Terima kasih. Gimana Mas Septian? Kabarnya ini? Cuacanya agak hujan. Itu temannya diajak sekalian itu. Nanti di belakang, biar. Sini, Pak. Kamu juga anggota IGC. Kita itu ngobrol santai. Ya, terima kasih atas waktu. Iya. One and only ini. Baru pertama kali ya. Baru pertama kali Mas Sep. Gimana kabarnya ini Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Baik, rutinitas harian ya kerja, ya gitar. Gitar itu adalah makan dan minum sama ngumpul bareng-bareng keluarga sama IGC. Iya Mas. Mas Septian ini selain jadi pentolan di IGC, juga ada rutinitas tambahan di rumah servis gitar Papa ya Mas ya? Kantor gitar Papa. Iya, kantor gitar Papa. Jadi betul. Buat teman-teman yang mungkin pengen gitarnya lebih enak lagi, setting gitarnya lebih proper lagi, lebih enak buat fingering mungkin kan, buat ngelit melodi. Fingering. bisa nanti kontak di bawah ada fingering ya. Ada link IG-nya dari kantor gitar Papa, nanti kita tulis di deskripsi di bawah. Oke, siap. Buka tiap hari itu Mas, kantor gitar Papa Mas, untuk menerima servis gitu maksudnya. Sebenarnya kalau tiap hari sih enggak sih, seluang waktunya. Karena juga rutinitas kerjaan ya Mas ya. Kalau kerjaan saya pasang di map itu buka dari jam berapa ya? Habis maghrib sampai jam 9. Oh, jadi waktu longgar ketika sudah pulang aja di rumah, teman-teman pengen sharing, pengen servis gitarnya, pengen ngobrol-ngobrol seputar ya gitar itu apa sih, terus gimana sih biar belajar gitar juga yang awalnya cuman kunci dasar, mungkin ECGD mungkin bisa jadi tulalit kayak Ali Batak kan, yes. Nanti bisa sharing, apalagi kalau mau ikut di komunitas kita di IGC ya Mas. Bisa banget. Kita tidak menutup member sama sekali, siapa yang pengen bergabung dan free tanpa ada biaya sama sekali. Di IGC Kapter Solo memang kita membuka lebar buat teman-teman yang suka bermain gitar tapi masih cuman berada di kamar doang kayak saya ini. Termasuk saya ini. Jadi kita ada forum komunitas gitar di Solo yang mungkin notabene lokasi di Klaten, Jogja dan sekitarnya, Boyolali gitu. Itu nanti berdiri loh. Ya, oke. Dari obrolan kita tadi, mungkin kita berlanjut lagi buat ke IGC ya Mas. Ya. IGC itu boleh. Awal mula terbentuk dari mana itu Mas? Sudah kita hitungnya dari Bandung ya. Awal mula berdiri IGC itu pertama kali sama almarhum Krisna Wiratama. Di tahun 2014 kalau nggak salah kan di tahun 2014. Sebelumnya tahun sebelumnya beliau almarhum itu pernah ikutan ajang kayak parade Solo gitar gitulah, di Gitaran Sore kalau nggak salah. Oh, itu di Solo. Awalnya di Solo dulu, terus kenalan, terus ngobrol asik, kata informasi dari beliau kalau nggak salah, terus dia coba diajak main ke Bandung, akhirnya sama IGC Bandung ketemu sama komunitas yang di Bandung. Komunitas IGC di Bandung, terus minta izin, memberanikan diri untuk membuat IGC
Capture-nya di Solo. Di Solo. Karena memang notabene Mas apa namanya komunitas maksudnya berumahnya si Mas Krisna itu di Solo, bermukimnya ya Mas ya. Pada saat itu di Solo. Di Solo. Jadi Ya. untuk bisa lebih mengembangkan lagi yang dari Bandung minta izin buat kita bikin di Solo. Ya. Itu tahun berapa itu Mas? Ya itu sekitar 2014. Dia itu ngajak almarhum ngajak saya, ya sekitar itu tahun 2014. Saya, terus Mas Hari, terus sama teman yang lain kalau nggak salah itu sama Mas Dedi, sama Mas siapa ya? Saya lupa sih. Ada kok. Masih aktif semua Mas. Mas Ya, Dari, Mas Mas Dedi, Hari Mas Dedi cuma masih aktif. Tapi sekarang sudah punya kesibukan masing-masing mungkin ya. Ada yang ya mungkin karena situasi dan kondisi yang mengharuskan ada yang kerja misalnya saya kerja di kantor, hobi gitu ya Mas ya. Kita dipertemukan dalam satu hobi yang Ya, sama, betul, bermain betul. gitar gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk di kegiatan tetap mereka punya kegiatan sendiri-sendiri gitu. Jadi kita memang menampung untuk teman-teman yang punya hobi yang sama dengan kita. Tidak menutup kemungkinan dengan cuman gitar elektrik, tapi akustik pun juga monggo gitu, nggak apa-apa gitu ya Mas ya kita. pada saat itu kayak gitu. Semua yang suka gitar sih, karena konsepnya konsepnya kita itu bikin komunitas Solo ya buat seneng-seneng aja di luar kesibukan kita kayak gitu. Jadi dulu komitmen kita pas saya diajak gabung sama almarhum itu pokoknya bikin komunitas Mas, nanti siapa tahu kita dapat space buat perform, buat ngumpul-ngumpul bareng. Ya awal mulai itu tahun 2014 15 hampir sekitar 2 tahun atau 3 tahun itu dulu itu sering gathering dulu di kontrakannya almarhum dulu. Oh, Mulai sebelum iya. Mas Krisna ada rumah sendiri. Awal-awal mulanya di situ. Belum Jadi kita kumpul-kumpul di tempatnya Mas dulu itu Krisna. Gitu. pertama kali ngumpul itu ketemu Angga, ketemu Mas Gofur, Member lah ya. Ya. Member kita. Ya. Mas Angga sama Mas Gofur. Itu awal-awalnya gitaris band juga itu terus diajak Mas siapa dulu temennya Mas Gofur itu dulu, si John Ferry, Mas John Mas siapa dulu satunya lagi yang di Jogja sekarang. Nah itu alhamdulillah sering catering, akhirnya pernah diajak main, dikasih space yang pertama kali kita ikut ngeramein ini nih Palor Plaza dulu. Oh jadi Palor Plaza pas awal-awal buka itu bikin event, kita ikut mensukseskan di situ, meramaikan lah gitu ya Mas ya. Kalau awal perform saya diajak itu kalau nggak salah di mana ya? Oh di Cafe Dangan Manan. Pertama kali saya diajak sama almarhum. Pertama kali main. Ya awalnya sih dikasih asupan gizi solo gitar. Ayo Mas, ini kayak gini. Motivasi lah ya, penyemangat gitu. Sinau iki lah lagu apa sih mbok senengi, dikenalin lah solo gitar sama almarhum Mas Krisna. Benar-benar almarhum itu support buat teman-teman yang pengen belajar gitar Dan tidak membatasi sama sekali. Ya, meskipun saya tidak secara langsung sebagai muridnya beliau, tapi dia itu secara tidak langsung sebagai guru saya, meskipun bukan ini lah, kayak saya les ke sana, tapi sering sharing ya. Sebagai teman lah ya Mas ya, kita ketika pas sharing. nongkrong, ketika pas ketemu bareng, catering, sharing terkait sound, terkait kayak gini. Dulu itu saya masih awam sekali masalah pergitaran nasional, pergitaran dunia Persilatan di seputar gitar lah ya Mas ya udahlah kita nikmatin aja. Tapi ya, emang kayak akhirnya memberanikan diri itu. Ayo Mas, uji mental. Sama siapa ya Mas? Agil juga sama Pak Ing Jason. Sekarang dia juga punya kesibukan kerja juga. Oh, Pak Gunawan juga Pak Gun ini season setelah beberapa kali perform. Kalau nggak salah, Pak Gun itu dipertemukan di HTC kalau nggak salah dulu. HTC. Hartono Trade Center. Oh, iya. Di depannya The Park. Iya. Itu ada itu. Sudah berjalan, maksudnya sudah sering main gitu terus. Sudah main.
Di situ ada ketemunya awalnya emang di ini sih, di sosmed Facebook dulu. Sama-sama jualan gitar dulu. Mungkin memang gitu ya, kita dipertemukan dari marketplace. Circle kita itu memang marketplace. Sangat benar sekali. Sangat benar-benar. Saya ketemu gitaris-gitaris ya tidak menutup kemungkinan dari marketplace Facebook itu. Dari gitaris dangdut, gitaris pop, gitaris jazz, gitaris gereja, gitaris solo gitar, ketemu di situ. Ya notabene yang tinggal di area Solo. Ya, Solo dan sekitarnya. Solo dan sekitarnya, Solo, Boyolali, Klaten, sampai ke Sragen ya Mas ya. Ya, sampai bahkan Sragen dulu. Betul. Ini suka duka saat berada di IGC. Kita itu lebih banyak sukanya daripada dukanya. Yang jelas memang kita ketemu untuk benar-benar ya melepas kelelahan dari rutinitas harian lah ya Mas. Kita kerja, kita sudah lelah dengan rutinitas harian, kita ketemu gathering, kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, bercanda-bercanda sama teman-teman, itu buat saya pribadi juga mengobati kelelahan saya gitu. Obat berarti. Obat. Memang bakal obat. Kalau bicara ke suka sukanya ya ini apa? Kita itu nambah banyak ilmu, banyak teman. Terus uji mental ketika perform kan. Bener kan? Ketika kita bisa main rapi di kamar misalnya. Belum tentu kita bisa main rapi di on stage. Ya, meskipun stage kecil tapi penontonnya semua gitaris gitu. Ya. Ada nervous lah. Nervous pasti. Miss not dikit lah, nggak apa-apa. Banyak kemarin aku Mas. Sama Mas. Dulu awal kali manggung, kalau nggak salah main lagunya Cipta Marat yang Tokyo Drift itu. Saya pernah sempat lupa ini notnya apa? Saya belum bisa main improvisasi. Aduh, udah keringat udah secucuran. Udah mau deredek gitu. Super grogi bener-bener rasanya kok nggak selesai main gitar. Akhirnya diajak lagi, awalnya nggak mau sama almarhum dulu, diajak lagi. Ada minder lah ya Mas. Minder. Aku kemarin gagal ya Mas itu. Saya makanya kan gini, fokus satu lagu dulu lah, meskipun nggak perfect not per notnya, paling nggak ya harmonisnya dapat gitu. Terus closing dari start sampai akhir itu tidak putus di tengah jalan. Ya, kayak gitu. Openingnya harus bagus. Kalau opening udah bagus, closingnya juga harus bagus. Biasanya akan mengikuti. Ya, itu emang butuh jam terbang. Bener Mas. Menurut saya jam terbang nambahin referensi link bisa dari YouTube, bisa dari IG. Sekarang kan sosmed kan banyak sekali. Kita mau belajar dari manapun itu sekarang media sosial itu emang super zaman sekarang. Kalau nggak pintar-pintar ya jadi negatif, kalau pintar ya positif. Kalau pengen belajar gitar di medsos banyak, YouTube, IG, terus teman lah, tambah itu banyakin teman. Yang penting ini good attitude. Ya ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesal di jalan. Asal belakangnya nggak ada beli tiruan memalukan gitu. Wah, keceples saya dia. Enggak ya. Itu cuma intermezzo gitu Mas. Kalau ada yang murah ngapain yang mahal? Kalau ada yang murah enak, kenapa harus beli yang mahal? Kayak gitu. Prinsipnya ya terserah sih, balikin ke pribadi masing-masing, sesuai kantong aja. Tapi yang jelas jangan malu untuk sharing, jangan malu untuk bertanya. Semuanya juga berawal dari ini ya, belajar itu kan dari yang memang nggak bisa terus jadi hampir bisa dan bisa banget gitu. Ada step by step untuk mencapai sesuatu gitu. Yang jelas ya jangan malu, tetap latihan. Ya, masukan dari Mas Septian tuh yang sampai sekarang masih tak ingat-ingat bener itu. Ketika kita bermain gitar itu kalau bisa direkam Mas, supaya tahu partnya kita keliru atau kurang enak itu gimana.
itu sampai sekarang masih tak lakukan dan masih tak terapkan gitu. Itu pengalaman pribadi. Jadi kayak gini, ketika kita sudah punya beberapa referensi league nih, dari sekian miliar referensi league yang ada, kita sudah beberapa sudah mempelajari dan sedikit memahami lah untuk mencari harmonisnya nada-nada progresi chord ini seperti ini. Nah, ketika udah tahu, enaknya gimana main nih tanpa direkam, coba main pas direkam. Jadi kita mentalitinya ketika kita main, karena kita apa sih, kalau kita emang hobi bikin story talking atau Insta story ya, ataupun WA story, kita pasti punya greget nih. Wah, ini kena elik di Sabang ya ora enak. Iya, benar. Nek apik ya, AED mesti kok nontonnya bola-bali seneng banget. Sing nonton sapa. Itu apa ya? Kayak melatih untuk mental kita gitu ya, Mas. Itu baru di hadapan kamera loh. Belum di audiens. Di audiensnya gimana? Audiensnya wah, para gitaris yang master lah gitu. Bener. Kalau kita minder itu ketemu gitaris sangar ki. Ono sing kayak mainnya sangar, main tinju tok. Kita mainnya cuma itu tok. Awalnya kayak gitu. Karena kita mungkin satu belum kenal mereka dengan baik, dua atau sebaliknya mereka itu bisa diajak berteman. Selama kita good attitude kan, insya Allah kan sama-sama. Tapi kadang mungkin ada karakternya yang nggak open mind kayak gitu. Tapi agak pendiam. Tapi kalau dia belajar ditanya, kesini gitu nyambung. Cuma dia nggak bisa ngomong. Ada kayak gitu. Ada. Macam-macam lah. Karakter orang kan beda-beda. Benar-benar. Ternyata tak kira wonge kemaki. Karena sombong main ya kan, karena perform kan. Tapi kalau udah setelah manggung ya ternyata biasa, ternyata orangnya enak gitu. Yang bikin kita minder ya kita sendiri sebenarnya. Ya, mindset. Ketika kita melihat mainnya teman kita ataupun orang lain gitu, wah kita sangar gitu. Kok iso ngono ya? Mau tanya itu agak sungkan gitu. Kita mau belajar dari dia itu agak sungkan. Apakah dia mau menjawab atau dia mau mengajari gitu, belum tentu lah. Itu yang mesti kita juga belajar dari situ ya. Tidak semuanya kita harus jawab sendiri. Kita harus mencoba. Mengenal orang lain, mengenal teman-teman kita, itu kan juga keuntungan juga buat kita ketika kita pengen belajar dari dia, dari lik-liknya dia, dari dia kok main pentatonik kok bisa enak banget, itu gimana sih, kiatnya dia itu seperti apa gitu kan. Betul ya. Kalau awal-awal digabung sama EGC sama perform, kalau bisa, kalau ada kegiatan perform ikut aja. Yang penting satu, punya materi lagu yang sudah siap. Artinya siap itu setidaknya sudah dimainkan, ini tinggal ngatur. Nanti kan kalau kita itu kan sejauh ini di IGC kan, kalau masalah sound kan settingan sound supaya enak ya, dienak-enakin lah pokoknya supaya enak didengar. Dan itu perlu masukan juga ya, iya, dari teman-teman. Kita kan setting bareng nih, setting sound bareng, ngulik sound bareng. Ketemu alat kayak gini supaya enak itu seperti apa? Ya paling enggak itu enak didengar di kuping lah. Ketika main, semoga enak kurang ini. Ya kita terus sebisa kita, semampu kita, seenak. Jangan egois gitu ya, jangan egois gitu ya, benar. Jangan merasa bahwa alat kayak gini kurang proper. Alasannya kamu mainnya nggak enak gara-gara alat gitu. Ya itu memang benar, bisa jadi benar, cuman kan tidak 100% benar. Tidak 100% dari situ. Ya kalau ngobrol masalah perform, human error ataupun mungkin kita menghadapi dengan situasi di mana sound yang dipakai ya ala kadarnya, yaitu kita memang harus menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Jadi sharing, tanya, masukan itu perlu. Jadi kalau menurutku ya itu tadi belum Mas, kita harus
sering-sering tanya, kita harus sering-sering ngobrol sama yang lain juga gitu. Oke gitu Mas Sep. Terus ini kira-kira ke depan ini untuk IGC cita-citanya Mas Sep itu seperti apa buat chapter kita Solo, IGC Solo ini Mas? Aku pinginnya sih kayak ini, kayak IGC pusat Mas. Kita punya base camp sendiri. Kita punya base camp sendiri. Ada, misalnya ada yang perlu diperjualbelikan tapi paling enggak buat muter buat kita Ya, juga di gitu. lingkungan kita ya, di komunitas kita. Koperasi Iya. CC bahasa. Iya. Pengennya seperti itu. Misalnya nanti ada yang mau jualan apa kayak punya kerajinan, misalnya kayak Mas Berdi ini teman kita yang jual jamu. Oh iya. Misalnya notabene buat ngumpul teman-teman IGC cuma jualan kopi, es dan sebagainya. Ya enggak masalah gitu. Untuk lebih merekatkan di ini ya rasa saling memilikinya kita gitu maksudnya. IGC nggak cuma untuk di seputaran gitar aja gitu. Jadi mungkin kalau kayak ini ya Mas siapa Mas yang bikin pick up, Mas Amir ya. Mas Amir punya. Nah, nanti bisa tempat jualan di situ. Ada pengen kayak gitu. Terus yang sudah biasa pakai Mas Hari ya kemarin ya. Mas Saya Hari juga itu pernah pakai. Bagus kok. Bagus ya Mas ya. Secara tebel soundnya, terus secara karakter pick up sendiri juga ya mumpuni lah gitu ya Mas ya. Udah lumayan ketika untuk perform pun juga bagus. Betul. Terus ini momen-momen penting ketika bergabung di IGC. Momen. From this moment. Pernah tak cover tuh. Iya. Itu kemarin kita tahun baruan di Salaview. Oh iya. Salaview itu momen juga ya. Momen terindah, bukan terindah ya. Momen terbaik selama di IGC ya. Kesan buat Mas Septian. Ada banyak sih Mas. Kumpul sama teman-teman, sharing, terus main gitar ditemani keluarga. Itu juga apa ya bahasanya kalau anak muda sekarang, vibe-nya itu seneng banget. Keluargaku support. Seneng banget. Berarti nggak selindutan gitu. Iya. Nggak belakang-belakangan. Iya. Kalau main di mall ikut, bapaknya main, anak istrinya hilang di swalayan. Pulang-pulang bawa belanja. Pak ini Pak, aku tadi beli ini Pak. Kadang kan kita pengen punya momen diabadikan di video. Iya. Malah hilang di swalayan. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita main, kita enjoy, tapi keluarga pun kita pun juga support. Keluarga kita pun juga mendukung. Makasih anakku. Hobi kita tersalurkan dalam hal yang positif, dalam lingkup komunitas yang baik juga. Yang jelas no miras, no alkohol, no narkoba. Ya, Jangan. Kalau itu, mau alkohol ya di luar itu. Di luar itu. Monggo kalaupun mau kayak gitu, tapi di dalam kita mohon jangan melakukan hal seperti itu. Meskipun saya juga dulu alumni. Ya, janganlah. Jangan. Saya juga alumni tapi sudah lulus juga. Saya nggak tahu lulus atau enggak. Sementara masih alumni saya kuat. Oke. Ya, gitu guys obrolan kita dengan Mas Septian, ketua dari IGC Chapter Solo kita hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan sambung lagi dengan teman-teman yang lain, dengan personil kita di IGC yang lain. Mungkin kita akan ngerangkul semuanya, nanti kita sharing-sharing. Mungkin kita akan ada sesi di mana kita pengen ngulik bareng beliau-beliau, lead dari beliau. Mungkin ada masukan-masukan saran dari beliau untuk belajar gitar. Terutama teman-teman kita yang pemalu. Iya. Karena banyak yang pemalu. Saya juga. Pemalu. Akhirnya pemalu itu susah dijak omong kayak gitu. Saya dijak podcast apa lagi? Cak omong. Cak ngumpul.
nongkrong. Tapi kalau tanya susah. Iya. Cuma dia ya mungkin karakternya seperti itu. Ya enggak apa-apa. Kita tidak bisa memaksakan Tidak bisa ya. memaksakan. Nanti kalau wah kamu kurang kayak gini kurang, seakan-akan saya paling benar. Ya, jangan. Memang kita tujuan awal untuk sama-sama membesarkan Chapter Solo ini, di mana yang di Bandung itu juga sudah besar, dan kita pun yang di cabang yang di Solo pun juga ingin sebesar seperti yang ada di Bandung. Iya, mana ya? Pengennya ada base campnya, kita bisa ada gathering rutin juga, kita mungkin bisa ya tadi jual beli atau apapun, atau forum untuk menyambung persahabatan lah keluarga di IGC. Itu nggak cuman harus dengan kita jualan gitar, efek, ampli mungkin dan yang lainnya. Itu juga nggak masalah gitu. Kalau balik lagi ya, beberapa teman kan akhirnya kita, karena kita hidup di ketemu di area marketplace awalnya. Mau nggak mau ya circle teman kita kan ya ada yang di area situ juga, karena kita bicara masalah gitar nih. Masalah gitar itu bicara ampli, bicara efek, bicara kabel, bicara gitarnya sendiri, bicara spare part gitarnya sendiri. Nanti ketemu beberapa personil, dan beberapa itu ketika IGC main atau manggung di suatu tempat, mereka nonton. Kadang cuma nonton, akhirnya Mas Septian kayak gitu. Bukan merasa sok terkan, bukan. Mas Septian, kalau gini, akhirnya ketemu, akhirnya ngobrol. Ayo Mas, sesekali main gitar bareng kalau kita. Kenapa? Yo pengen nek wade. Sampean mau jualan, mau apalah, meskipun gitar atau di luar gitar boleh. Yang penting sama-sama jelas. Ya itu tadi, jadi next ke depan kita pengen hadirin yang lain juga, teman-teman member kita yang di Solo. Nanti kita mau bikin sesi ngulik bareng, jamming bareng, terus kiat-kiat untuk bermain gitar ataupun dasar-dasarnya untuk kita bermain gitar. Banyak lah, nanti kita pikirin lagi. Ya, nanti kita pikirin lagi. Apa nih temanya sama si orang ini? Ya, gitu. Sama si ini. Nanti kita bantu sharing lah. Oh, mau si Mas Hari. Punya albumnya banyak. Udah nih. Iya. Atau mungkin Mas Ridwan nih. Ini. Dia itu gitaris tapi nggak mau gitar. Kalau sama IGC cuma nongkrong. Ada. Kita sebut nama ini, Mas. Elo itu. Iya, ada, Pak. Itu orangnya. Itu teman kita juga. Iya, nanti kita tetap berteman. Kita tali. Kita cangking di sini gitu, Mas. Oke. Ya, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir podcast kita hari ini. Kita tutup untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap jangan patah semangat untuk berkarya lah. Teruslah berkarya. Merdeka. We are together.